Entah bagaimana ceritanya, sertifikasi produk halal ini dikeluarkan oleh MUI. Sementara hingga saat ini tidak ada peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa MUI punya wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi produk halal. Saya yakin pelan tapi pasti ini kan baru diambil soal label halal-halalnya ini nih. Mungkin setelah ini MUI bahkan dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, saya ada berita baru nih. Ini kabar buruk sekaligus kabar baik buat kita semua. Mulai per Maret itu MUI sudah tidak resmi lagi memegang label halal. Dan ini sudah diambil alih oleh Kementerian Agama. Ya, boleh dikatakan kita say goodbye buat MUI. Karena sekarang label halal resmi milik dari Kementerian Agama. Nah, salah satu yang turut diperhatikan dalam agama Islam itu adalah soal makanan. Bahwa ada beberapa makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi. Kita tahu bahwa pelarangan ini bukan tanpa alasan. Karena biasanya makanan-makanan yang haram itu berpengaruh buruk terhadap tubuh manusia. Termasuk juga bisa mengganggu kesehatan rohani jika makanan tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk itu, agar dapat bekerja dan beribadah dengan baik, mesti dihindari. Nah, lantas apa saja makanan haram menurut versi Islam tersebut? Sebenarnya cukup banyak sih. Yang setahu saya, itu adalah daging babi sama daging anjing. Akan tetapi, sebanyak-banyaknya makanan haram, yang halal lebih banyak lagi. Jadi, teman-teman tidak usah panik ataupun takut kelaparan. Beberapa orang terlihat memang sangat hati-hati dalam memilih makanan ini. Mereka takut tidak sengaja mengkonsumsi makanan non-halal. Nah, untuk menciptakan rasa tenang di masyarakat terkait dengan santapan, itulah mengapa perlu adanya sertifikasi makanan halal. Hanya saja, entah bagaimana ceritanya, sertifikasi produk halal ini dikeluarkan oleh MUI. Yang kita tahu sendiri bahwa MUI itu hanyalah sebuah LSM. Akibatnya muncul masalah baru. Yang pertama, seperti yang pernah diberitakan oleh satu majalah, bahwa terjadi praktek jual beli sertifikasi halal MUI. Yang dimana untuk mendapatkan label halal tersebut, biayanya sangat mahal. Begitupun ketika hendak mendatangkan auditor ke lokasi. Itu juga tidak kalah mahalnya. Yang kedua, ada kelemahan ketika label halal dikeluarkan oleh ormas. Seperti legalitas MUI tidak ada. Karena MUI itu hanyalah sebuah LSM. Bukan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Padahal di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di situ disebutkan bahwa lembaga penjamin halal itu dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Sementara hingga saat ini tidak ada peraturan pemerintah yang menyebutkan
bahwa MUI punya wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi produk halal. Artinya apa? Berdasarkan hukum negara, sertifikasi halal MUI tersebut ilegal dong. Karena tidak punya payung hukum. Yang ketiga, sertifikasi halal negara lain tidak diakui oleh MUI dengan alasan bahwa tafsirannya berbeda antara negara lain dengan di negara kita. Ini misalnya ada produk makanan atau minuman dari Malaysia yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah di sana. Nah, ketika masuk di Indonesia, itu mesti disertifikasi ulang oleh MUI. Akibatnya apa? Harus bayar lagi untuk mendapatkan sertifikasi halal kedua tersebut. Jelas hal ini merugikan perusahaan dong. Karena mereka harus bayar 2 kali lipat. Di negaranya mereka sudah halal, datang ke kita ya harus buat halal ulang lagi, buat sertifikasi lagi. Ini kan tidak efisien. Dan bisa juga ini hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan cuan. Karena kita tahu bahwa Malaysia itu negara Muslim Ferguson. Nah, logikanya apa yang diharamkan di sana, di Indonesia juga pasti sama dong. Masa Malaysia sama Indonesia beda? Jadi, buat apa juga produk dari negara Muslim harus disertifikasi ulang di Indonesia? Terakhir, karena memang MUI ini bukan lembaga negara, maka KPK dan BPK tidak bisa mengauditnya. Padahal kita tahu penghasilan dari menjual sertifikasi halal itu besar sekali Ferguson. Seperti yang pernah diberitakan oleh BBC.com bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal itu rata-rata sekitar 3 juta per bulan. Wow! Dan itu pun hanya berlaku 2 tahun untuk UMKM. Bayangkan saja, jumlah UMKM di negara kita ini kan mencapai 64,2 juta per tahun 2021 lalu. Nah, kalau itu setengahnya saja yang disertifikasi, berapa triliun cuan yang masuk ke kantong MUI? Wow, itu besar sekali itu. Nah, yang bikin miris lagi itu adalah MUI ini tidak transparan soal penghasilannya ini. Sementara Komisi Informasi Pusat atau KIP tidak bisa memaksa MUI untuk membuka data soal penghasilan mereka dari jualan label halal tersebut. Lagi-lagi, karena MUI bukan lembaga negara. Mereka dapat cuan gede, tapi pertanggungjawabannya ke publik tidak ada sama sekali. Begitulah kura-kura yang terjadi dengan MUI dulu hingga saat ini. Dan tentunya masih banyak lagi permasalahan lain yang muncul ketika label halal diberikan oleh LSM. Seperti pengawasan minim, serta MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi belum terakreditasi. Saya ulangi lagi ya, belum terakreditasi. Nah, permasalahan inilah yang kini coba diselesaikan oleh Menteri Agama Gus Yakut. Jadi kita tidak heran kenapa hanya karena masalah TOA yang diperbicarakan oleh Gus Yakut itu mereka pelintir. Bahkan ketika demo baru-baru ini orang dari MUI juga hadir.
Nah, kengototan pihak-pihak ini yang menginginkan agar Gus Yakut dipecat dari Menteri Agama, mungkin tujuannya ini. Karena ada rasa balas dendam. Karena soal label halal menghalal itu bukan lagi wewenang dari MUI. Dan itu sudah menjadi wewenang dari Kementerian Agama. Nah, baru-baru ini ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Kementerian Agama itu menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Beda dengan label yang sebelumnya. Label halal terbaru secara filosofi mengadopsi nilai-nilai Nusantara yang dipadukan dengan nuansa Islami. Pasca adanya label halal terbaru ini, maka label MUI secara bertahap tidak akan berlaku lagi. Kedepannya, yang melakukan sertifikasi produk halal adalah negara. Dalam hal ini, BPJPH dari Kementerian Agama. Tentu dengan biaya yang lebih murah. Maka saya boleh ucapkan, selamat tinggal MUI. Memang seharusnya pelabelan halal ini jadi ranahnya negara, bukan LSM yang tidak jelas begitu. Apalagi di LSM itu banyak kadrunya. Saya yakin pelan tapi pasti ini kan baru diambil soal label halal-halalnya ini nih. Mungkin setelah ini MUI bahkan dibubarkan oleh pemerintah.